Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah Statistika Terapan akan membahas tentang poin-poin belajar. Yang pertama ada hipotesis, yang kedua uji prasyarat analisis, ada uji T-score dan uji Z-score. Jenis hipotesis statistik ada dua. Yang pertama, hipotesis nol. Hipotesis nol ini diartikan sebagai dugaan awal menyatakan tidak ada hubungan, pengaruh, dan perbedaan, atau bisa juga diartikan sebagai tidak adanya hubungan atau pengaruh antara variabel yang diuji. Sementara untuk hipotesis alternatif merupakan lawan dari hipotesis nol. Bisa diartikan sebagai menyatakan adanya hubungan, pengaruh, dan perbedaan. Berikut beberapa fungsi hipotesis statistik. Yang pertama, memberikan arah pada penelitian. Yang kedua, menjadi dasar dalam menentukan metode analisis data. Yang ketiga, membatasi ruang lingkup penelitian agar fokus. Yang keempat, menjadi acuan dalam menarik kesimpulan. Uji analisis data merupakan serangkaian uji asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji hipotesis atau analisis statistik. Ini untuk memastikan data memenuhi syarat atau asumsi metode statistik yang akan dipakai, sehingga hasil analisisnya nanti bisa valid dan tidak bias. Kenapa harus uji prasyarat analisis data? Sebelum kita melangkah lebih jauh, langkah pertama bukan langsung menguji hipotesis, tetapi ada langkah yang penting atau tahapan yang penting, yaitu harus melakukan uji prasyarat. Dimulai dari mengumpulkan data, tapi sebelum langkah lebih jauh, kita harus memastikan bahwa data tersebut memenuhi syarat untuk dianalisis secara tepat. Uji prasyarat ini berperan untuk melakukan dalam pengujian awal seperti ada uji normalitas, uji linearitas, uji homogenitas, hingga uji autokorelasi. Yang selanjutnya, jika uji tersebut sudah dilakukan, maka akan ada pertanyaan, apakah data tersebut memenuhi syarat? Jika tidak, kita harus menggunakan pendekatan non-parametrik seperti uji Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, ataupun Spearman. Namun jika jawabannya iya, bisa lanjut dengan analisis parametrik seperti uji T, ANOVA, atau regresi linear. Dalam uji prasyarat analisis data, terdapat uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal, bisa diuji dengan uji parametrik seperti tes ANOVA, atau regresi dengan metode Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, histogram, dan yang terakhir ada ggplot. Saat ini kita sampai pada video tutorial uji normalitas. Yang kita perlukan ada aplikasi SPSS dan juga data yang nantinya kita akan masukkan di aplikasi SPSS. Berikut merupakan video tutorial uji normalitas. Silahkan bisa disimak dan dipahami langkah-langkahnya. Saat ini kita sampai pada video tutorial uji normalitas. Yang kita perlukan ada aplikasi SPSS dan juga data yang nantinya kita akan masukkan di aplikasi SPSS. Berikut merupakan video tutorial uji normalitas. Silahkan bisa disimak dan dipahami langkah-langkahnya. Saat ini kita sampai pada video tutorial uji normalitas. Yang kita perlukan ada aplikasi SPSS dan juga data yang nantinya kita akan masukkan di aplikasi SPSS. Berikut merupakan video tutorial uji normalitas. Silahkan bisa disimak dan dipahami langkah-langkahnya. Saat ini kita sampai pada video tutorial uji normalitas.
Yang kita perlukan ada aplikasi SPSS dan juga data yang nantinya kita akan masukkan di aplikasi SPSS. Berikut merupakan video tutorial uji normalitas. Silahkan bisa disimak dan dipahami langkah-langkahnya. Saat ini kita sampai pada video tutorial uji normalitas. Yang kita perlukan ada aplikasi SPSS dan juga data yang nantinya kita akan masukkan di aplikasi SPSS. Berikut merupakan video tutorial uji normalitas. Silahkan bisa disimak dan dipahami langkah-langkahnya. Dari data yang sudah kita olah tadi, kita dapat mendapatkan hasil uji normalitas, di mana memiliki output data nilai signifikasi yang diperoleh 0,200, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil Bayesian memiliki distribusi yang normal. Nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan data layak digunakan untuk analisis statistik parametrik. Yang kedua, ada uji homogenitas. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara varian dua kelompok atau lebih. Digunakan untuk melakukan perbandingan antara kelompok. Metode yang digunakan adalah Levin test dan Berlet test. Berikut merupakan video tutorial uji homogenitas pada SPSS. Yang kita perlukan yaitu adanya data yang akan kita olah pada SPSS. Pada uji homogenitas ini, nanti ada data yang mengalami pengkodean seperti pada tutorial video di samping. Untuk kelas A nanti akan dikodekan dengan 1 dan kelas B akan dikodekan dengan 2. Berikut merupakan video tutorial uji homogenitas pada SPSS. Yang kita perlukan yaitu adanya data yang akan kita olah pada SPSS. Pada uji homogenitas ini, nanti ada data yang mengalami pengkodean seperti pada tutorial video di samping. Untuk kelas A nanti akan dikodekan dengan 1 dan kelas B akan dikodekan dengan 2. Berikut merupakan video tutorial uji homogenitas pada SPSS. Yang kita perlukan yaitu adanya data yang akan kita olah pada SPSS. Pada uji homogenitas ini, nanti ada data yang mengalami pengkodean seperti pada tutorial video di samping. Untuk kelas A nanti akan dikodekan dengan 1 dan kelas B akan dikodekan dengan 2. Berikut merupakan video tutorial uji homogenitas pada SPSS. Yang kita perlukan yaitu adanya data yang akan kita olah pada SPSS. Pada uji homogenitas ini, nanti ada data yang mengalami pengkodean seperti pada tutorial video di samping. Untuk kelas A nanti akan dikodekan dengan 1 dan kelas B akan dikodekan dengan 2. Berikut merupakan video tutorial uji homogenitas pada SPSS. Yang kita perlukan yaitu adanya data yang akan kita olah pada SPSS. Pada uji homogenitas ini, nanti ada data yang mengalami pengkodean seperti pada tutorial video di samping. Untuk kelas A nanti akan dikodekan dengan 1 dan kelas B akan dikodekan dengan 2. Berikut merupakan video tutorial uji homogenitas pada SPSS. Yang kita perlukan yaitu adanya data yang akan kita olah pada SPSS. Pada uji homogenitas ini, nanti ada data yang mengalami pengkodean seperti pada tutorial video di samping. Untuk kelas A nanti akan dikodekan dengan 1 dan kelas B akan dikodekan dengan 2. Berikut merupakan video tutorial uji homogenitas pada SPSS.
Yang kita perlukan yaitu adanya data yang akan kita olah pada SPSS. Pada uji homogenitas ini, nanti ada data yang mengalami pengkodean seperti pada tutorial video di samping. Untuk kelas A nanti akan dikodekan dengan 1 dan kelas B akan dikodekan dengan 2. Berikut merupakan video tutorial uji homogenitas pada SPSS. Yang kita perlukan yaitu adanya data yang akan kita olah pada SPSS. Pada uji homogenitas ini, nanti ada data yang mengalami pengkodean seperti pada tutorial video di samping. Untuk kelas A nanti akan dikodekan dengan 1 dan kelas B akan dikodekan dengan 2. Berikut merupakan video tutorial uji homogenitas pada SPSS. Yang kita perlukan yaitu adanya data yang akan kita olah pada SPSS. Pada uji homogenitas ini, nanti ada data yang mengalami pengkodean seperti setelah kita melakukan olah data pada aplikasi SPSS, selanjutnya kita akan mendapatkan hasil dari uji homogenitas yang sudah kita olah. Dari data yang kita olah, hasilnya uji homogenitas varian menggunakan uji Levin ini diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,001 sampai dengan 0,003 yang semuanya lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa varian data hasil belajar antara kelompok ini tidak homogen. Yang ketiga, ada uji linearitas. Tujuannya mengecek apakah hubungan variabel bebas atau variabel X dengan variabel terikat atau variabel Y terbentuk linear. Digunakan untuk analisis regresi linear dengan metode ANOVA test for linearity. Berikut video tutorial cara mengolah data pada uji linearitas pada aplikasi SPSS. Silahkan bisa disimak dan dipahami bagaimana langkah-langkah pada video berikut ini. Berikut video tutorial cara mengolah data pada uji linearitas pada aplikasi SPSS. Silahkan bisa disimak dan dipahami bagaimana langkah-langkah pada video berikut ini. Berikut video tutorial cara mengolah data pada uji linearitas pada aplikasi SPSS. Silahkan bisa disimak dan dipahami bagaimana langkah-langkah pada video berikut ini. Berikut video tutorial cara mengolah data pada uji linearitas pada aplikasi SPSS. Silahkan bisa disimak dan dipahami bagaimana langkah-langkah pada video berikut ini. Berikut video tutorial cara mengolah data pada uji linearitas pada aplikasi SPSS. Silahkan bisa disimak dan dipahami bagaimana langkah-langkah pada video berikut ini. Berikut video tutorial cara mengolah data pada uji linearitas pada aplikasi SPSS. Silahkan bisa disimak dan dipahami bagaimana langkah-langkah pada video berikut ini. Berikut video tutorial cara mengolah. Setelah kita melakukan pengolahan data tadi, berdasarkan hasil analisis penggunaan ANOVA, diperoleh nilai signifikasi pada baris linearity sebesar 0,332 dan pada baris deviation for linearity sebesar 0,924. Karena nilai signifikasi deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y bersifat linear, sehingga asumsi linearitas terpenuhi. Untuk yang selanjutnya ada uji T atau uji t-test. Uji ini digunakan jika data berdistribusi normal dan varian antar kelompok homogen.
Jika syarat tidak terpenuhi, alternatifnya bisa menggunakan uji non-parametrik seperti Wilcoxon dan juga Mann-Whitney dan sebagainya. Uji tes ini terdapat 3, yaitu yang pertama ada one sample t-test, yang kedua ada independent sample t-test, yang ketiga ada dependent t-test. Untuk one sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata satu sampel dengan nilai tertentu, misal nilai standar atau nilai rata-rata populasi. Kedua, ada independent sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak berhubungan atau independen. Yang ketiga, ada dependent t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua data yang berpasangan atau saling berkaitan. Berikut merupakan video tutorial cara mengolah data pada one sample t-test. Hal pertama yang kita butuhkan yaitu kita membutuhkan data yang kemudian akan diolah pada aplikasi SPSS seperti video tutorial di samping. Bisa disimak dan dipahami langkah-langkahnya. Berikut merupakan video tutorial cara mengolah data pada one sample t-test. Hal pertama yang kita butuhkan yaitu kita membutuhkan data yang kemudian akan diolah pada aplikasi SPSS seperti video tutorial di samping. Bisa disimak dan dipahami langkah-langkahnya. Berikut merupakan video tutorial cara mengolah data pada one sample t-test. Hal pertama yang kita butuhkan yaitu kita membutuhkan data yang kemudian akan diolah pada aplikasi SPSS seperti video tutorial di samping. Bisa disimak dan dipahami langkah-langkahnya. Berikut merupakan video tutorial cara mengolah data pada one sample t-test. Hal pertama yang kita butuhkan yaitu kita membutuhkan data yang kemudian akan diolah pada aplikasi SPSS seperti video tutorial di samping. Bisa disimak dan dipahami langkah-langkahnya. Berikut merupakan video tutorial cara mengolah data pada one sample t-test. Hal pertama yang kita butuhkan yaitu kita membutuhkan data yang kemudian akan diolah pada aplikasi SPSS seperti video tutorial di samping. Bisa disimak dan dipahami langkah-langkahnya. Berikut merupakan tutorial video melakukan olah data independent sample t-test pada aplikasi SPSS. Bisa disimak video langkah-langkahnya. Berikut merupakan tutorial video melakukan olah data independent sample t-test pada aplikasi SPSS. Bisa disimak video langkah-langkahnya. Berikut merupakan tutorial video melakukan olah data independent sample t-test pada aplikasi SPSS. Bisa disimak video langkah-langkahnya. Berikut merupakan tutorial video melakukan olah data independent sample t-test pada aplikasi SPSS. Bisa disimak video langkah-langkahnya. Berikut merupakan tutorial video melakukan olah data independent sample t-test pada aplikasi SPSS. Bisa disimak video langkah-langkahnya. Berikut merupakan tutorial video melakukan olah data independent sample t-test pada aplikasi SPSS. Bisa disimak video langkah-langkahnya. Berikut merupakan tutorial video melakukan olah data independent sample t-test pada aplikasi SPSS. Bisa disimak video langkah-langkahnya. Berikut merupakan tutorial video melakukan olah data independent sample t-test pada aplikasi SPSS. Bisa disimak video langkah-langkahnya.
Berikut merupakan tutorial video melakukan olah data Independent Sample Test pada aplikasi SPSS. Bisa disimak video langkah-langkahnya. Berikut merupakan tutorial video melakukan olah data Independent Sample Test pada aplikasi SPSS. Bisa disimak video langkah-langkahnya. Berikut merupakan tutorial video melakukan olah data Independent Sample Test pada aplikasi SPSS. Bisa disimak video langkah-langkahnya. Berikut merupakan tutorial video melakukan olah data Independent Sample Test pada aplikasi SPSS. Bisa disimak video langkah-langkahnya. Berikut merupakan tutorial video melakukan olah data Independent Sample Test pada aplikasi SPSS. Bisa disimak video langkah-langkahnya. Berdasarkan olah data yang telah kita lakukan, kesimpulan dari tes ini adalah berdasarkan hasil dari uji Independent Sample Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar siswa pada dua kelas tersebut. Terlihat dari nilai signifikasi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Pada uji Levin Test for Equals of Variance menunjukkan nilai signifikasi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa varians pada dua kelas tersebut tidak homogen. Pada bagian ini, kita akan melakukan tutorial dari Bayes Sample Test atau Dependency Test. Bisa disaksikan dan diikuti langkah-langkahnya. Pada bagian ini, kita akan melakukan tutorial dari Bayes Sample Test atau Dependency Test. Bisa disaksikan dan diikuti langkah-langkahnya. Pada bagian ini, kita akan melakukan tutorial dari Bayes Sample Test atau Dependency Test. Bisa disaksikan dan diikuti langkah-langkahnya. Pada bagian ini, kita akan melakukan tutorial dari Bayes Sample Test atau Dependency Test. Bisa disaksikan dan diikuti langkah-langkahnya. Pada bagian ini, kita akan melakukan tutorial dari Bayes Sample Test atau Dependency Test. Bisa disaksikan dan diikuti langkah-langkahnya. Cara membaca hasil Bayes Sample Test atau Dependency Test. Dari olah data yang sudah kita lakukan di SPSS, kesimpulannya, berdasarkan hasil Bayes Sample Test diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor sebelum atau pretest dan skor sesudah atau post-test.